sebenarnya kan aturan yang ada di Kemenkes ini mengadopsi apa yang dulu sudah pernah terjadi zamannya Rasul. Ketika ada wabah semacam ini, kalau dulu namanya Taun, sekarang namanya COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bermalam Jumat. Apakah Anda hari ini sudah mengaji? Tentunya malam Jumat ini adalah bagian dari dianjurkannya seorang muslim untuk menganjurkan ngaji. Tentunya saya ini lagi janjian sama salah satu pengabdi negara. Apakah nanti bisa tersambung? Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini langsung saya panggil, coba. Kalau mudah-mudahan bisa tersambung berarti rezeki saya. Gitu, karena kesibukannya beliau luar biasa. Coba. Mudah-mudahan ini bisa tersambung dan sinyalnya bisa ya. Tetap semangat karena kita harus semangat, karena bagaimanapun kesemangatan itu harus kita jumpai. Kita laksanakan, kita jumpai, kita laksanakan sehingga kita bisa bersama-sama menikmati sebuah proses perjalanan ini. Sebentar lagi karena kesibukan beliau. Wah, assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Samsul. Alhamdulillah, Pak. Apa Kesra, Jawa Tengah. Biro, bukan kabar. Alhamdulillah di kabupaten. Alhamdulillah. Ini dalam masa ikhtiar untuk tetap survive, kira-kira begitu, Pak. Iya, betul. Apapun kondisinya kita tetap harus semangat, Pak dosen. Harus semangat. Tadi sengaja kita sampaikan ke pemirsa supaya siapakah pejabat itu yang kita mintai waktu untuk 15 sampai 20 menit ke depan, karena beliau selain juga seorang saya bilang seorang yang umaro, tapi beliau juga proses perjalanan sebagai ulama. Paling nggak pernah jadi sekretaris PCNU. Kira-kira begitu. Jadi khotimatul umat saja. Betul. Betul khodimatul umat, pelayan umat, pelayan gitu aja. Iya. Kalau khawatirnya nanti kalau dinamakan atau disebut sebagai pejabat, saya khawatirnya jadi kayak semacam ada tanda kutip itu cap feodal itu. Siap. Kayak lebih merakyat khodimatul umat gitu ya. Iya. Iya. Kayaknya saya panggil Pak apa Mas apa ini. Undang mam. Jangan dong. Al-adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Meskipun saya bisa
disertasinya lebih cepat dari, mudah-mudahan lebih cepat dari sampean. Kayaknya durung apa-apa iki, baru 1 semester iki, udah apa-apa. Judul aja belum lolos ini. Waduh, perjuangan itu Pak Kabak. Pak Imam Maskur, Uzal saya panggilnya Pak lah, Pak Kiai lah, Pak Kiai, Pak Ustadz dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah saya berterima kasih pertama kali nih saya mencoba untuk begini dan saya kira harus yang tokoh sekali beberapa orang yang bisa inilah menginspirasi. Ya paling ditanya kan situasi kayak gini, paling bisanya kayak gini kan Pak Samsul, nggak bisa tatap muka. Kondisinya sangat dibatasi banget ini. Betul. Itu ada Gus Hakim nih Pak Kiai. Undi Gus Hakim. Nanti kapan-kapan Gus Hakim. Gus Hakim ya, diajak bisa ngobrol dengan kita. Ya, 3 orang bisa ngobrol tentang apapun yang terjadi di masyarakat kita ini seperti apa. Terima kasih di beberapa yang lain sudah ikut gabung bersama-sama kita. Mudah-mudahan nanti Gus Hakim dan teman-teman yang lain bisa kita ngobrol bersama. Pak Kiai, hari ini itu kita jumpai sesuatu zaman yang mungkin pada zaman Nabi atau zaman sahabat pernah ada yang begini. Mungkin di kurun mana saya nggak tahu, tapi bahwa hari ini itu sesuatu yang menurut kacamata masyarakat kita itu unpredictable kan, tidak disangka-sangka, kita belum siap sedemikian rupa. Tapi kemudian hari ini bukan hanya di Tegal, bukan hanya di Jawa, tapi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia menjumpai hal ini sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak disangka-sangka, yaitu datangnya virus corona. Nah, saya mau tanya nih Pak Kabak, sebetulnya kalau ini menjadi musibah, apa yang bisa kita iktibari? Apa yang bisa kita ambil hikmah atau nilai-nilainya, karena peristiwa itu ya kan biasanya peristiwa atau kisah atau kejadian atau fenomena itu pasti mengandung sebuah hikmah. Nah, fenomena yang unpredictable ini menurut Pak Kiai ini sesuatu yang sebetulnya bisa kita ambil hikmahnya apa, sebelum nanti saya akan ngomong soal sebuah tantangan atau challenge bagi masyarakat Jawa yang sangat terkenal dengan seneng ngumpulnya, kira-kira begitu. Monggo Pak. Iya, jadi ini sebenarnya pertanyaan ini pasnya untuk para alim, para ulama, para kiai. Kayaknya saya sebagai orang birokrat kayaknya kurang pas kalau seandainya menyampaikan tentang ini. Sebenarnya masalah taun ataupun wabah semacam ini kan dulu pernah ada zamannya Rasulullah, dan ketika itu kan disampaikan ketika ada satu daerah terkena musibah kayak gitu, orang yang di daerah itu tidak boleh keluar, orang yang dari luar daerah itu tidak diperkenankan masuk. Sebenarnya kan aturan yang ada di Kemenkes ini mengadopsi apa yang dulu sudah pernah terjadi zamannya Rasulullah. Ketika ada wabah semacam ini, kalau dulu namanya taun, sekarang namanya COVID-19 atau COVID-19. Di sana disebutkan atau diatur oleh Rasulullah ketika itu, kalau seandainya ada wabah semacam itu, jangan masuk ke dalam daerah itu. Kemudian orang yang dari dalam daerah itu jangan keluar karena akan menimbulkan permasalahan untuk akhirnya terjadi penularan. Nah, ini sebenarnya iya, berarti anjuran seperti ini sebetulnya sudah dilakukan oleh Rasulullah saat itu. Sudah, iya. Dan ajaran Islam pun kan sebenarnya sudah ada di dalam aturan Islam sudah ada. Cuman tinggal umatnya itu mau apa tidak. Sekarang panjenengan lihat sendiri. Sekarang panjenengan lihat sendiri. Masalah kayak gini aja kan ada seorang ulama yang menentang ataupun menolak ataupun tidak istilahnya percaya adanya COVID-19 dan sebagainya. Nah, ini yang jadi tantangan kita bersama. Betul. Bagaimana biar masyarakat bisa menerima apa yang diatur oleh pemerintah. Saya yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakatnya. Saya yakin pemerintah itu akan mengutamakan kesehatan dibandingkan dengan yang lain-lain. Panjenengan lihat sendiri kondisi sekarang, infrastruktur
Semuanya kegiatan fisik banyak yang nggak jalan hanya karena difokuskan untuk masalah kesehatan. Prioritas itu. Iya, yang diutamakan memang itu masalah kesehatan. Makanya saya tadi bilang begini sebelum Pak Kabak, bahwa hifdzun nafas itu lebih didahulukan daripada hifdzul mal. Artinya infrastruktur itu kalau kemudian mengalahkan dari hifdzun nafas atau menjaga kesehatan ini juga tidak sesuai dengan maqasidus syariah. Karena hifdzun nafas itu lebih didahulukan. Bener ya berarti ya? Iya, sampean lebih paham daripada saya. Iya, saya kira itu. Yang diutamakan atau yang paling dikedepankan adalah kesehatan saat ini. Kita tidak memikirkan apa-apa, kesehatan yang paling diutamakan. Panjenengan tahu sendiri kondisi sekarang rumah sakit, kondisi bornya, atau kondisi tempat tidur isolasi maupun tempat tidur ICU-nya sekarang sudah di atas 60% semua hampir rata-rata. Kalau sudah di atas 60% sebenarnya sudah sangat berbahaya. Khawatirnya ketika nanti terjadi ledakan yang di luar prediksi kita, maka nanti pilihannya hanya satu, Mas. Yang artinya yang kemungkinan meninggal dunia itu ditinggalkan, kemungkinan yang bisa disembuhkan diselamatkan. Akhirnya nantinya kayak gitu kalau seandainya hal ini bisa sampai terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Ini kan beberapa kabupaten kota ada yang bornya persen. Kayak misalkan dulu di Kudus itu kemarin, minggu-minggu kemarin itu hampir 90%, akhirnya pasiennya dilempar ke kabupaten kota yang lain. Makanya Pak Gubernur kemarin menyampaikan bahwa sekarang yang dikedepankan adalah merah putihnya. Jangan melihat KTP-nya dari mana, agamanya apa, berasal dari mana. Ketika orang itu butuh penanganan kesehatan sudah diterima. Misalkan dia dari Jawa Timur masuk Jawa Tengah tidak masalah, dari Jawa Barat masuk Jawa Tengah tidak masalah. Yang penting kita utamakan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini saat ini kita perlukan sikap gotong royong kita tunjukkan bahwa kita adalah KRI itu. Iya. Ini mewujudkan manifestasi bahwa kita NKRI itu begini ya. Ketika ada salah satu warga yang di luar misalnya Kabupaten Tegal, terus kemudian memang misalnya Brebes itu rumah sakitnya tidak menampung, Kabupaten Tegal tidak menolak, kira-kira begitu ya. Harus kayak gitu. Jadi tidak boleh melihat arah dari daerah mana, agamanya apa, latar belakangnya apa, kemudian kelompok dalam agamanya apa NU apa Muhammadiyah atau HTI atau Persis atau yang lainnya, semuanya kalau warga negara Indonesia harus diterima. Iya. Betul. Iya. Artinya bahwa hari ini tuh itu manifestasi nilai-nilai kepancasilaan itu menjadi pertaruhan bahwa kita selalu siapapun orangnya harus kita tolong, kira-kira begitu. Pak. Iya, ini ujian bagi kita, Mas. Ujian kita, kita sebagai seorang nasionalis harus bisa menerima semuanya dari kalangan mana. Iya. Siapapun itu, bukan hanya orang Islam. Apalagi misalnya begini, Pak. Yang COVID itu ditolak. Masa begitu sih? Bener nggak sih kayak gitu? Maksudnya yang jenazah yang COVID gitu loh. Itu enggak boleh itu sebetulnya. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Semuanya baik COVID ataupun tidak, semuanya kalau membutuhkan perawatan kesehatan harus diterima. Tinggal nanti komunikasinya aja yang baik. Ketika misalkan bornya kita sudah penuh, tempat tidurnya sudah penuh, sampaikan saja secara baik-baik. Ibu, Bapak, ini kondisi tempat tidur isolasi, tempat tidur ICU sudah penuh. Kami akan komunikasikan dengan rumah sakit yang lain di daerah yang berdekatan atau di rumah sakit swasta atau di mana, dikomunikasikan aja. Jangan sampai menolak dengan kasar. Tadi pagi juga Pak Gub ngendikan kayak gitu. Jangan sampai memberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika misalkan oksigennya kurang. Jangan sampai ada pengumuman oksigen kurang. Jadi ini justru malah masyarakat kan akhirnya tambah panik nih. Jadi kalau seandainya ada masalah apa-apa, sampaikan kepada dalam hal ini atasan yang di atasnya, baik kepala dinas kesehatan ataupun bupati ataupun wali kota, sampaikan biar bupati wali kota mencari solusi. Ini kan saat ini yang sedang yang lagi cukup prihatin kan masalah oksigen, Mas. Nah, oksigen beberapa rumah sakit kekurangan. Fasilitas itu bukan urusan masyarakat ya, Pak Kabak ya, tapi urusan pemerintah ya. Urusan pemerintah. Biarkan pemerintah yang mengurusi, jadi kita ada pembagian job deskripsi ketika yang di rumah sakit mereka menerima yang pasien-pasien saja, urusan yang lain-lain biar nanti dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk menangani. Ketika
Pemkab, Pemkot sudah tidak mampu, sampaikan kepada pemerintah provinsi. Nanti insya Allah ada solusi. Kalau pemerintah provinsi memang kekurangan, misalkan kekurangan alat-alat dan sebagainya, tinggal telepon, tinggal koordinasi dengan pemerintah pusat. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau seandainya ada komunikasi, koordinasi yang baik. Kalau Kabupaten Tegal sih kemarin kayaknya lebih-lebih Pak. Kayaknya juga DPR kemarin juga agak sedikit gemboran. Ini pembelanjaan penanganan COVID belum begitu masif. Kira-kira begitu. Mestinya begini Pak dosen, mestinya begini. Siap. Ketika mestinya kondisi saat ini dalam 1 minggu atau seminggu sekali paling maksimal kita harus mengadakan koordinasi seluruh OPD yang ada, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Ketika sudah mulai ada kenaikan, harus kita cek bersama. Misalkan rumah sakit kondisinya lagi naik, cek rumah sakit sudah ada tempat tidur isolasi berapa, ICU ada berapa. Kalau seandainya trennya naik, ayo cepat-cepat ditambah. Toh untuk pelaksanaan ataupun untuk membuat tempat isolasi maupun tempat ICU, saya kira kan kondisi darurat kayak gini kan tidak usah lelang kan, langsung penunjukan saja, langsung dibikinkan, selesai kan. Tinggal ada kemauan dari pemerintah daerah apa enggak untuk mengadakan koordinasi, kemudian untuk sekaligus langsung. Ini soalnya kondisi kayak gini harus ada keputusan cepat, Mas Samsul. Tidak boleh ada kata terlambat. Kondisi sudah darurat kayak gini, sudah ketika kebijakan pemerintah daerah harus cepat sekali harus diputuskan. Enggak usah. Karena ini masalahnya masalah nyawa. Ketika misalkan ICU, tempat tidur ICU di rumah sakit Kuringin katakan, misalkan hanya tersedia misalkan saja 50 katakan, kebutuhannya sampai 60 sampai 70, ayo secepatnya langsung digarap, langsung diselesaikan dalam 1 minggu atau 2 minggu. Karena trennya kan kalau seandainya lagi mau naik kan kelihatan, Mas. Kemudian kalau turun juga kelihatan. Jadi harus ada koordinasi. Kita jangan jalan sendiri-sendiri lah. Jangan sampai Dinkes jalan sendiri, rumah sakit jalan sendiri. Harus kita bersama-sama antar OPD yang ada di OPD yang ada semuanya terkepung dan sebagainya. Sehingga apapun hasilnya, walaupun penanganannya begitu maksimal, kata kuncinya maksimal, bukan terserap atau enggak terserap, tapi maksimal. Kalau memang serapannya segitu, ya memang maksimal, kira-kira begitu, karena sudah maksimal, kira-kira begitu ya Pak Kabak. Ya memang kalau seandainya memang tidak dibutuhkan, ya tidak usah diada-adakan. Kalau memang sudah kondisinya mendesak darurat, ya harus. Tidak usah melihat tersedia. Yang namanya sekarang anggaran semuanya kan sudah ada aturannya, artinya boleh kan direfocusing kan. Nah, refocusing itu kan gunanya untuk membackup masalah kesehatan. Jadi saya kira itu. Betul. Oke, Mas, ini ada menyapa ini Mas Doni, semoga sehat selalu Pak Imam Maskur. Doakan semoga sehat selalu, mengurusi umatnya. Jangan sampai kena positif ya. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Saya sudah penyintas Mas Samsul. Pernah ya. Paling awal. Tapi orang tanpa gejala OTG. Waktu itu tanggal 24 Agustus saya positif, terus saya isolasi mandiri di Hotel Kesambi Hijau sampai tanggal 4 September. Selesai itu saya negatif. Tidak taunya tanggal 26 September dilantik jadi PJS Bupati Rembang. Jadi dites dulu. Jadi sebelum ke Rembang saya dites dulu kena COVID, tapi orang tanpa gejala OTG. Ya alhamdulillah. OTG ya. Tapi akhirnya isoman saja kan, dan isomannya waktu itu kebijakannya di hotel, Mas. Waktu itu kan kebijakan Pak Gubernur untuk teman-teman provinsi ada tempat di hotelnya provinsi Kesambi Hijau. Jadi, tapi udah divaksin ya Pak Kabak ya waktu itu ya? Sudah lengkap. Sudah divaksin 2 kali. Positif ya? Enggak, waktu itu belum. Waktu itu belum ada vaksin. Waktu Bupati Rembang belum ya? Iya. Agustus 2020 sih. Ya, iya. Kalau saya alhamdulillah udah divaksin 2 kali, mudah-mudahan ini lah. Kemarin ke Semarang juga alhamdulillah masih diringankan. Ya, meskipun sudah vaksin harus prokes tetap dijaga. Oh iya, alhamdulillah. Vaksin kan hanya bagian dari ikhtiar. Kemarin betul, disampaikan bahwa vaksin ini bagian dari ikhtiar. Orang yang divaksin saja bisa terjadi kena. Tetapi yang di Kudus itu kemarin hasil evaluasi
yang meninggal itu rata-rata yang belum vaksin. Iya. Yang meninggal yang belum vaksin ya. Saya udah vaksin ya. Jadi vaksin memang yang istilahnya kena COVID, kemudian yang sudah divaksin tingkat kesembuhannya sampai 86%. Jadi misalkan sudah divaksin tapi kena COVID, tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada orang yang belum pernah divaksin. Iya. Ini ada salah satu ini, mohon maaf dengar cerita positif COVID saya kok malah ngakak Pak. Apa? Katanya dengar cerita positif COVID saya kok malah ngakak gitu. Oh iya enggak apa-apa. Kita buat seneng aja ya. Kita buat di alam demokrasi bisa percaya, ada yang percaya ataupun tidak, ada masalah. Iya, artinya begini Pak, imunitas itu kemudian ketika positif itu misalnya itu jangan terlalu jangan terlalu gelisah banget gitu loh ya Pak. Iya. Karena ketika kita gelisah, kita juga akhirnya berdampak pada sesuatu yang kita nggak menjaga imunnya lebih ringan, lebih susah gitu ya Pak Kapok ya. Jadi psikologi positif, kecemasan itu justru menambah imun tubuhnya semakin tinggi. Ketika orang dinyatakan positif, katakan kita tetap berikhtiar, kemudian jangan terlalu stres. Kalau terlalu stres, malah justru psikologinya semakin down. Ada beberapa teman saya yang meninggal dunia, kondisinya memang sehat. Kemudian di swab positif. Dia setiap hari itu hampir tiap waktu dia pegang HP, browsing terus tentang bahaya COVID. Akhirnya dia kan stres. Akhirnya stres, dia akhirnya imunnya turun terus sampai saturasinya di bawah 90. Kalau saturasinya sudah di bawah 90 kan harus di ventilator. Ternyata nyawanya enggak tertolong. Ya Allah. Memang kalau seandainya kena kayak gitu, alangkah lebih baiknya enggak pegang HP, enggak apalah istilahnya, jangan menghibur diri semua ya Pak. Pokoknya konsentrasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saya baru 2 hari ini kehilangan teman satu kelas saya. Beliau itu sudah daftar ujian kompre. Dan itu kata dengernya sih itu Kiai Nuridin itu terserang COVID. Pak jangan COVID terus Pak, wis cukup Pak, ini bagian dari sesuatu yang sudah kita sampaikan. Barangkali lagi-lagi COVID gitu. Pak Kabak, ini sekitar 5 menit lagi, 7 menit lagi Pak. Challenge apa, tantangan apa yang hari ini? Pertama bahwa kita ini orang Jawa yang senang kumpul-kumpul Pak. Sekarang tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh berkerumunan, sehingga kesadaran tantangan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya harus kita riadohkan bersama lah, itu bahasanya itu. Jadi adanya COVID ini kan bisa, adanya COVID ini kan bisa diambil hikmahnya. Artinya betul. Ketika dulu kita katakan orang kita belum mengenal yang namanya dunia maya, alhamdulillah adanya COVID ini kita dipaksa betul kan. Yang asalnya saya tidak bisa ketemu Mas Samsul lewat kayak gini, lewat dunia maya, tetapi alhamdulillah dengan ini memanfaatkan IT, alhamdulillah bisa ketemu meskipun jarak-jarak. Jadi hikmah dibalik itu, dibalik adanya COVID ini ya dipaksa untuk itu. Kemudian kaitan dengan kaitan dengan yang lainnya, kita dipaksa untuk selalu belajar. Ternyata kita sangat bodoh sekali. Ternyata banyak orang-orang yang sok-sok dulunya kayak macam-macam, ternyata setelah dikasih kayak gini dia ndak bisa apa-apa. Ketika ekonominya asalnya jalan kenceng, ketika kondisi kayak gini tidak bisa jualan lewat online, dia buta terhadap IT, dia nggak bisa jualan, akhirnya ambruk kan. Jadi sekarang panjenengan lihat sendiri, jualan online kenaikannya sudah berapa ribu persen, sangat luar biasa. Dan yang menarik Pak, dan yang menarik itu katanya di jualan online itu yang terbesar itu emak-emak Pak. Betul. Dan betul.
Mayoritas itu Hebat memang mak-mak. sekali. Ya. Ya di Nah, Shopee misalnya ya, saya nggak ya, tahu tentang penjualan Shopee. Istri saya iya, itu yang bisa, ampun, ada iya. yang Tadi begitu-begitu saya ya. barusan mewakili Pak Gubernur Iya ya Pak. meluncing Steva. Steva itu Eva ya, aplikasi apa ya Pak? yang digunakan untuk ya kayak semacam Shopee untuk Hmm, pemasaran produk dari anak-anak SMK. itu Anak-anak keren SMK sekali tuh. produknya apa bisa dijual lewat situ, kemudian kerjasama dengan Bank Jateng, kemudian ini Bank Jateng itu dikerjasamakan untuk kaitan dengan sirkulasi keuangan. Tadi saya Oh, sampaikan kalau kalau bisa jangan SMK saja, teman-teman iya pondok iya. pesantren di bawah Oh naungan iya iya iya. Kementerian Nah Agama iya itu benar. kan banyak Iya sekali iya kan benar yang Pak. bisa memproduk. Nah, ini kan Iya. sedang digagas holding untuk pondok-pondok pesantren. Ah Ini iya kalau betul bisa itu Pak. teman-teman pondok pesantren itu dilibatkan di dalam apa penjualan lewat Steva ini. Kalau seandainya ini Betul. bisa jadi sangat luar biasa. Jadi Iya iya. orang pondok pesantren jualan apa di situ, kemudian orang-orang SMK jualan apa bisa saling barter kan bisa. Keren kan, kolaborasi Iya, kan akhirnya. iya. Terjadi Jadi kolaborasi. luar Meskipun biasa. kemarin waktu hallnya Mbak Wahab ada IC. IC itu Asosiasi Oh iya, isi. YouTubers seluruh Indonesia. Nah, Santri Indonesia itu menurut saya keren juga waktu itu. iya. Wah, ini Bagus itu. santri bergerak untuk itu. Mantap sih, Hmm. mantap sih. Itu Dan ya. dia Yang sebenarnya kan masalah ya, YouTuber ini kan ya. sudah diawali oleh Gus Baha sebelum adanya Ah, pandemi. iya, ah, iya, iya, iya benar, benar, benar ya. Gus Baha Santri kan juga menyampaikan akhirnya yang awal ya, ya. yang namanya ngaji, yang namanya ilmu ya harus didatangi, tidak boleh ilmu Iya, itu iya, iya. mendatangi. Nah, katanya Iya, air iya, mau iya, iya. mendatangi apa sumur mau mendatangi kolam, kolam yang Kolam, mendatangi iya. sumur mestinya. Iya, 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 Mestinya iya, iya, gitu. benar. Betul, betul, betul. Sehingga ya itu selain juga YouTube, nanti mudah-mudahan santri bergerak untuk ke apa namanya penjualan-penjualan startup yang ini ya Pak ya, yang Nah berbasis itu Mas pada Samsul, kalau digitalisasi bisa itu. anak-anak muda kan Hmm, di Kabupaten Tegal sedang membidik kaum milenial untuk betul. melahirkan pengusaha muda. Kalau Ya, bisa WP itu, ya, wirausaha kalau pemuda. bisa sempatkan itu Iya. Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah diundang. Di sana kan tiap hari ada bimbingan untuk para startup muda kan banyak. Oh iya keren itu Jadi ya. iya. Jadi Hmm. bisa nanti saling tukar informasi, saling sharing. Kemarin waktu saya jadi PJS Bupati Rembang, saya ngundang dari teman-teman koperasi untuk mengoptimalkan batik lasem biar go internasional. Saya menginginkan kan waktu itu kemarin jangan kita menjual batik. Kalau kita menjual batik labanya sedikit. Kalau bisa Iya, iya. kita memproduk fashion tapi dari batik, batiknya batik lasem, kemudian di go internasionalkan. Toh teman-teman dari Rembang yang sudah go internasional, yang sudah jadi pengusaha di luar negeri kan cukup banyak kan. Tinggal kita membuat relasi saja di sana. Ya Kemarin saya sudah pernah mulai digagas. betul, saya pernah diskusi sama beberapa teman-teman ya, termasuk Pak Purwo. Jadi kalau misalnya ini exit tol ini menjadi sebuah opportunity, sebetulnya kita bisa manjain antara jalur exit tol sampai ke Guci ya, karena Guci menjadi magnet tersendiri. Itu di seluruh ada galeri-galeri batik yang bukan hanya soal menjual batik, tapi menjual fashion, menjual cerita-cerita batik itu, terus khasnya batik misalnya Bengle itu apa, Tegal, terus lainnya juga pasangan Tegal itu apa. apa kayak gitu. Itu justru akan mempunyai value tersendiri bukan hanya soal menjual batik saja begitu ya Pak Kabak ya. Iya, iya. Iya iya Dan karena kesempatan itu sangat luas dan sangat bisa sebenarnya. Apalagi kalau seandainya pemerintah daerah turun tangan. Kalaupun nah pemerintah daerah ada tidak turun tangan, intervensi. teman-teman kaum muda, kaum milenial Kabupaten Tegal, kalau seandainya didorong, saya kira mampu. Karena orang Tegal kan kita tahu persis bahwa orang Tegal itu terkenal uletnya dalam hal bidang usaha itu Betul, terkenal betul. uletnya. Ulet dan entrepreneur pastinya. Iya, iya. Usahanya luar biasa. Sekarang yang lagi rame bisnis ini Pak Kabak, bisnis badogan. Sampai dulu Jare wong Tegal mana urusannya telempos ya. iya, sampai dulu kalau nyate ya ini mumpung ada orang Semarang yang nyate. Iya. Dulu kalau nyate itu paling ke Bang Awi, ke beberapa misalnya Pak Tomu. Sekarang Masya Allah
rentengan, apa penjual sate kambing masuk. Ya karena Tegal sudah terkenal satenya, sudah ikon sate kan sudah membumi. Apalagi sekarang dengan adanya tol. Ini orang Semarang saja kalau ke Jakarta terus sengaja memang makannya di Tegal. Katanya kalau sudah lewat mau ke Jakarta tidak mampir ke Tegal Nyate itu rasanya belum ke Jakarta. Jadi ini kan sebenarnya kesempatan emas. Meskipun Tegal itu saat itu kelemahannya tolnya hanya satu itu Mas. Kalau seandainya saat itu pemerintah daerah meminta itu exit tolnya 2 katakan di Suradadi atau di Kramat atau di Tahu, ini jadi sangat luar biasa lagi, bisa menumbuhkan perekonomian di daerah Pantura sebenarnya loh. Bisa begitu ya, karena di bisa. Nyatanya Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan itu yang jalur Bojong, yang Bojong itu pemerintah daerahnya beli tanah, pengadaan tanah, yang bangun itu dari pemerintah pusat. Bisa. Siap. Makanya besok Mas Samsul itu ketika nanti tol dari Brebes itu sampai Cilacap digarap itu kalau bisa didorong ada beberapa titik exit keluar yang exit tol yang di daerah selatan kalau bisa. Iya, itu kan opportunity ya, peluang-peluang yang kemudian bisa kita sampaikan. Oke Pak Kabek, ini barangkali waktunya mau jamaah sholat Isya ini. Saya meminta sebetulnya nanti gimana? Itu dikoreksi jangan Kabek. Kepala Biro. Oh iya. Dikoreksi kepala Biro. Kalau Kabek itu eselonnya 3. Ya. Siap. Kamu siap. Nanti kapan-kapan saya undang lagi mudah-mudahan bisa sempatnya untuk ngobrol soal begini. Terima kasih. Saya ajak untuk Pak Kabiro, ini betul loh ya, Pak Kabiro Kesejahteraan. Betul ya, Kesra ya. Saya ajak karena ini di channelnya Dosen Pergerakan, saya ajak Pak Kabiro untuk mengepalkan tangan dan salam pergerakan gitu. Salam pergerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk.